Ta'ala turunkan ayatnya bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi kita ini tidak boleh mengukur kemuliaan dari warna kulit, mengukur kemuliaan dari suku bangsa, mengukur kemuliaan dari nasab keturunan, mengukur kemuliaan dari harta dan kedudukan, mengukur kemuliaan dari jabatan dan pengaruh. Tidak, semua itu tidak diizinkan Allah untuk mengukur kemuliaan. Satu-satunya ukuran kemuliaan yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Tetapi kan kita harusnya mengukur kemuliaan dengan takwa. Lah kok sayangnya takwa itu nggak ada displaynya di wajah. Kan kita jadi enak kalau takwa itu ada displaynya di wajah, kayak display baterainya kurang berapa persen gitu. Dan misalnya kita ini display di wajah kita 65 angkanya gitu. Kita lihat ada orang angkanya 85. Oh Masya Allah, beliau lebih mulia daripada saya. Level takwanya 85, saya 65. Nah itu kita cium tangan, kita peluk-peluk. Anda lebih mulia daripada saya. Lalu kita punya 65, kita lihat ada orang lewat, cuma level takwanya 45 gitu ya. Ya kita rangkul, Allah mas mudah-mudahan dikarunia takwa yang semakin banyak gitu ya. Karena ukuran kemuliaannya adalah takwa, yang diizinkan Allah cuma takwa. Lah tapi kok ternyata satu-satunya ukuran kemuliaan yang diizinkan Allah itu ternyata disembunyikan di dalam dada. At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW, takwa itu di sini. Disembunyikan oleh Allah di dalam dada, sehingga yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala tentang siapa yang lebih takwa di antara hamba-hambanya. Fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mensuci-sucikan diri kalian sendiri, karena Allah lebih tahu tentang apa-apa yang ada di dalam dada kalian semuanya, gitu kan? Nah ini kan jadi repot. Katanya nggak boleh ngukur dengan selain takwa. Lah takwa yang boleh dipakai ngukur malah disembunyikan. Piye toh? Kan kalau kita jadi manusia ngeyelan begitu. Piye toh? Nah tetapi itu bermakna, kata para ulama, cuma dua hal. Satu, berjuanglah selalu untuk menjadi hamba yang bertakwa. Yang kedua, jangan pernah meremehkan orang. Jangan pernah memandang rendah sesama hamba Allah, karena kita tidak tahu siapa yang lebih takwa, dan dengan itu pula kita tidak tahu siapa yang lebih mulia. Maka ada kisah tentang Sayyidina Julaibib radhiyallahu anhu. Dari namanya saja sudah mencurigakan sekali yang namanya Julaibib, karena kata Jalabib atau Julaibib ini maknanya orang hina dina, sudah dari sononya. Apalagi nasib terlihat, nasabnya tidak diketahui. Itu aib terbesar bangsa Arab itu kalau tidak punya nasab. Bapake sopo ora cetok gitu ya, simbahnya enggak ketahuan, enggak punya nasab. Dan dia seorang yang berkulit hitam dengan beberapa cacat di tubuhnya yang membuat orang mungkin ngeri memandangnya. Itulah Julaibib radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Nabi SAW keluar dari masjid berjumpa dengan Julaibib. Maka Rasulullah tersenyum dan berkata kepada Julaibib, Julaibib, ya Rasulullah, kamu enggak nikah Julaibib? Rasulullah bercanda, siapa yang mau punya menantu kayak saya? Rasulullah cuma senyum. Hari berikutnya Rasulullah tanya lagi, Julaibib, ya Rasulullah, enggak nikah kamu Julaibib? Aduh ya Rasulullah, siapa yang mau sama saya? Hari berikutnya Nabi SAW kemudian bertemu lagi dengan Julaibib. Bertanyalah beliau kepada Julaibib radhiyallahu anhu, Julaibib, iya ya Rasulullah, enggak nikah kamu Julaibib? Waduh ya Rasulullah, mana ada yang mau punya menantu macam saya, mana ada yang mau punya suami kayak saya. Nabi SAW kemudian menggandeng tangan Julaibib, ayo ikut aku. Kemana ya Rasulullah? Katanya mau nikah, yuk. Dibawalah oleh Nabi SAW ke rumah seorang Ansar, seorang tokoh Ansar yang memiliki seorang putri yang cantik jelita. Maka Nabi SAW melamar wanita itu. Tuan rumah senangnya luar biasa. Masya Allah ya Rasulullah, Masya Allah Tabarakar Rahman, indah sekali hari ini, keberuntungan yang luar biasa. Bagaimana tidak Rasulullah SAW melamar putri kami akan punya menantu semacam engkau ya Rasulullah. Ini sungguh sebuah hal yang sangat membahagiakan gitu. Kata Nabi SAW, bukan untukku. Oh terus untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Julaibib. Dieng gitu.
Bapak dan ibu gadis ini seperti dihantam palu godam hatinya. Tidak menyangka bahwa Nabi SAW akan mengarahkan agar putrinya menikah dengan Julaibib, orang yang paling dipandang hina oleh seluruh orang Madinah. Bahkan beberapa tokoh Madinah itu sampai mengatakan kalau Julaibib berani masuk ke majelis kita akan aku lakukan hal yang mengerikan kepadanya. Saking tidak diridhoinya untuk masuk ke majelis orang-orang terhormat. Itu Julaibib. Maka kata bapak dan ibu itu kemudian, ya Rasulullah, tidak adakah pilihan lain? Seberat itukah yang harus kami tanggung? Wah, dramatis sekali gitu ya. Kemudian gadis ini mendengar apa yang dikatakan oleh ayah dan ibunya. Wahai ayah dan ibu, kata gadis ini, iya nak, bagaimana nak? Coba, siapakah yang memerintahkan agar aku menikah dengan Julaibib? Kata ayah dan ibunya, tentu saja Rasulullah SAW. Nah, kata putrinya yang salihah ini, kalau Rasulullah SAW yang memerintahkan, apakah menurut kalian akan ada keburukan di balik perintah itu? Bapak ibunya kaget, anaknya lebih solehah, anaknya lebih baik, anaknya lebih taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian mereka tidak punya pilihan lain karena gadis itu ridho kepada Julaibib. Mereka pun dinikahkan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengetahui seberapa kadar ujian bagi hambanya. Gadis solihah ini sudah lulus ujian tahap pertama, yaitu maukah dinikahkan dengan Julaibib. Nah, ujian tahap berikutnya kayaknya berat sekali, yaitu berumah tangga dengan Julaibib. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan hari itu Rasulullah SAW mengumumkan keberangkatan untuk jihad fisabilillah. Maka berangkatlah mereka untuk berjihad fisabilillah. Julaibib langsung pamit kepada istrinya. Aku berangkat dulu. Maafkan aku. Di hari pernikahan kita, aku meninggalkanmu. Berangkat Julaibib bersama Nabi SAW dan para sahabat ke medan tempur. Selesai peperangan, Rasulullah bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Kata para sahabat dengan mantap dan serempak, siap, tidak ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, apakah kalian kehilangan seseorang? Mulai tengok-tengokan. Tidak ya Rasulullah. Masih tidak. Nabi SAW bertanya untuk yang ketiga kalinya, apakah kalian kehilangan seseorang? Para sahabat sudah kasak kusuk, siapa? Enggak ada. Enggak ada. Iya, saya juga enggak merasa siapa. Enggak ada. Semua bilang enggak ada. Enggak ya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, tapi aku kehilangan Julaibib. Maka para sahabat segera ingat, oh iya, Julaibib. Mana Julaibib? Ini coba bayangkan, bahkan di tengah sahabat saja mereka tidak menyadari kehadirannya. Tidak merasa kehilangan jika dia tidak ada. Tabarak Rahman. Di mana? Cari, ketemu dengan kondisi jasad beliau terluka parah di bagian depan, beliau telah gugur syahid, tidak ada satu anak panah pun yang menancap dari belakang. Artinya beliau tidak pernah melarikan diri dari medan tempur. Maka digalilah liang lahat untuk memakamkan Julaibib. Rasulullah SAW turun ke bawah untuk yang menjadi meletakkan jenazah itu ke tempatnya. Maka kemudian ketika jenazah itu diletakkan di tempatnya, Rasulullah SAW mengecup dahinya dan berkata, aku bagian dari dirimu, engkau bagian dari diriku. Kata sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, hari itu tidak ada yang lebih membuat kami cemburu melainkan Julaibib. Betapa inginnya kami semua menggantikan polisi Julaibib. Dikecup oleh Rasulullah kemudian dikatakan, aku bagian dari dirimu, engkau bagian dari diriku. Masya Allah, tabarakar rahman. Maka kalau bapak ibu punya anak kok low profile, tidak suka menonjolkan diri, tidak suka tampil-tampil, jangan sedih pak. Bakat jadi at-taqi al-khafi, bakat jadi orang takwa tersembunyi.